Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang perampok jenius yang mencuri dari para pencuri perdasi. Film ini dibintangi Rodrigo de la Serna bersama Lois Tosar, disutradarai oleh Daniel Calparsoro yang dirilis pada tahun 2016. Berawal di sebuah kota Valencia yang sedang dilanda hujan. Terlihat jalanan macet total dan seorang manajer wanita bernama Sandra sedang berbicara di telepon. Sandra kebingungan karena masalah yang dihadapi sekarang tentang namanya yang masuk daftar pemberhentian. Ketika Bank Mediterania sedang melayani para nasabah, seorang nasabah ingin bertemu Sandra. Namun Sandra terus berbicara di telepon dengan rekannya. Akan tetapi rekan Sandra tidak ingin membantunya karena sudah tahu Sandra berada di dalam daftar. Tiba-tiba para perampok yang dipimpin dua orang bernama Uruguay dan Sapniar memasuki bank. Mereka meminta semua nasabah untuk tenang. Setelah itu para rekan perampok memperlihatkan rompi bom yang melekat di tubuh mereka. Jika ada yang melawan, semua orang di bank tersebut akan mati. Saat ingin memasuki ruangan, Sandra masih menelpon dan Spaniar langsung menangkapnya. Berpindah ke ruang utama, seorang pekerja bank menekan tombol alarm. Dengan kesal, Uruguay langsung memukulnya karena alarm akan membuat polisi berdatangan. Kemudian Uruguay memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menghubungi keluarga mereka masing-masing. Sedangkan rekan Uruguay bernama Loco merusak semua jalur CCTV. Tidak lama setelah itu polisi mulai berdatangan. Berpindah ke Spaniar yang membawa Sandra ke ruang penyimpanan untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain rekan mereka bernama Pirella sedang membuka brankas dibantu rekan lainnya. Sedangkan Spaniar dan rekan yang lain mulai membuka jalan agar bisa membuat kabur tanpa terdeteksi. Di ruang utama, Uruguay malah mementingkan nama daftar loker dibanding membantu yang lain. Setelah itu ada telepon dari pos komando. Polisi bernama Domingo ingin bernegosiasi. Namun Uruguay lebih dulu memberitahu kalau semua Sandra sudah bekerja sama. Berpindah ke Spaniar yang memasuki jalan itu hingga menembus terowongan. Namun airnya terus naik karena hujan yang terlalu deras. Kembali ke Uruguay, ia terus meminta jaminan selamat kepada Domingo. Domingo mengatakan dia tidak bisa karena hanya seorang bawahan. Namun Uruguay tetap bersikeras bagaimanapun caranya. Domingo harus mempersiapkan jaminan keselamatan mereka. Kemudian Spaniar memberitahu Uruguay tentang jalan keluar mereka. Saat turun ke bawah, Uruguay kebingungan karena jalannya tertutup air yang terus naik. Ketika sedang berpikir bagaimana cara keluar, Spaniar dan Uruguay malah berdebat. Setelah Uruguay keluar, Sandra mulai membuat kesepakatan dengan Spaniar. Karena ia akan tetap dipecat, Sandra berniat mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. Sedangkan yang lain terus membuka isi barang berharga di sana sebelum waktu mereka habis. Berpindah ke rumah sakit saat wanita bernama Marina melihat berita perampokan di Bank Valencia. Ia langsung menghubungi rekannya bernama Julio tentang perampokan itu. Marina menginginkan Julio menemukan kotak deposit suaminya bernama Gonzalo Sariano sebelum orang lain menemukannya. Lanjut, Julio menghubungi bawahannya untuk menyambungkan teleponnya ke teman kerjanya bernama Peran. Berpindah ke Peran setelah berbicara dengan Christina, ia kembali berbicara dengan Julio. Julio memberitahunya tentang perampokan di Bank Valencia dan kotak deposit milik Sariano. Mereka menganggap ini ancaman buruk karena istri Sariano tidak mengetahui isi deposit itu. Sedangkan Sandra memberitahu Spaniar tentang harddisk milik Sariano yang berisi rekaman bukti skandal serta bukti korupsinya. Karena Sariano memiliki pekerja di agensi detektif, bukti skandalnya menghilang hingga ia tidak dipenjara. Berpindah ke 4 agen rahasia, mereka terlihat sedang membahas tentang kotak deposit milik Sariano. Namun Julio meyakini kalau para perampok itu tidak mengetahui soal Sariano dan kotak tersebut. Kembali ke Spaniar setelah bersepakat yang memberikan berlian kepada Sandra untuk imbalan memberitahu nomor kotak deposit milik Sariano.
Berpindah ke Uruguay, terlihat ia sedang mengecek komputer untuk menemukan kotak yang ia inginkan. Akan tetapi, Varela memberitahu situasi di luar semakin memanas. Saat melihat keluar, ternyata polisi yang dipimpin pria bernama Alfredo bersama rekannya tiba dengan persenjataan lengkap. Namun, Uruguay kembali bernegosiasi dengan Domingo agar polisi tidak memaksa masuk. Ia juga meminta kiriman makanan untuk mereka makan. Sedangkan Spaniard kembali mengecek jalan keluar. Saat melihat air terus naik, ia memberitahu yang lain untuk segera bergegas. Dan Uruguay langsung membawa semua sandera ke bagian dalam. Namun mereka memiliki rencana jenius dengan membuat beberapa sandera terlihat seperti mereka. Dan penembak jitu mengira para perampok sedang menyandera 3 orang. Domingo berpikir yang dilihat bukan para perampok melainkan sandera, karena teleponnya tidak diangkat. Di sisi lain, Spaniard melihat Uruguay mengambil kotak Sariano. Mereka mulai berdebat dan menuduh satu sama lain menipu hanya karena kotak itu. Saat itu mereka berniat untuk pergi. Namun karena tekanan air terlalu deras, tidak ada yang bisa mencapai terowongan. Alfredo meminta tim Alpha menembak 3 sandera yang mereka kira perampok. Untungnya Uruguay bergegas kembali hanya untuk mengangkat telepon. Uruguay menjawabnya dengan santai seolah tidak ada masalah. Ternyata Domingo hanya memberitahu mereka makanan telah tiba. Sedangkan Alfredo dan tim sudah bersiap di depan pintu. Namun saat pintu terbuka, agen rahasia bernama Potesa meminta Perren memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Ketika menerima perintah, Alfredo langsung mundur. Saat Loco keluar, mereka dibiarkan begitu saja mengambil makanan. Padahal itu adalah kesempatan emas menangkap kawanan perampok yang keluar. Namun mereka tidak mengetahui kenapa atasan meminta mundur. Alfredo kembali ke pos komando dan memberitahu Domingo kalau atasan meminta mereka mundur. Potesa mengatakan ada orang dalam di sana. Ernesto menganggap Potesa ingin menipu karena informasinya tidak jelas. Akhirnya Potesa mengatakan orang dalamnya adalah Uruguay. Ternyata perampokan itu hanya kedok untuk mengungkap politisi korup. Berpindah ke bank, para perampok membagikan makanan kepada semua sandera untuk menguji apakah ada racun di sana. Namun Loco memberitahu Varela kalau ia menyukai seorang sandera. Varela marah karena ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Kemudian Spaniard menanyakan bagaimana harus keluar dari situasi berbahaya ini. Uruguay langsung menemui rekannya yang lain dan memperlihatkan harddisk milik Sariano. Di sana mereka kembali berdebat karena Varela dan Loco merasa dipermainkan. Namun Uruguay kembali memojokkan Spaniard. Uruguay mengatakan Spaniard membuat kesepakatan dengan sandera. Uruguay langsung mencari sandera untuk mengetahui apa yang diberikan Spaniard kepadanya. Akhirnya Uruguay menemukan kantong berlian di toilet. Sedangkan Loco mengecek isi harddisk tersebut. Namun semua file di dalamnya terhapus hanya karena salah menekan tombol. Loco terlihat ketakutan bagaimana jika Uruguay mengetahui semua filenya telah dihapus. Berpindah ke Marina yang menceritakan tentang Sariano kepada Perren. Namun Perren hanya mendengar seakan tidak mengetahui apapun. Padahal ia sudah mengetahui isi harddisk itu adalah bukti skandal Sariano dan bukti korupsinya. Tiba-tiba Christina muncul dan mengatakan mereka menemukan harddisknya, tapi semua isi filenya telah terhapus. Perren tetap menginginkan harddisk itu dan Bank Valencia akan diurus oleh Melezzo. Setelah itu Melezzo langsung tiba di pos komando dan ingin bernegosiasi 4 mata dengan Uruguay. Dengan jaminan tidak akan ada tembakan. Mereka berdua langsung bertemu di depan pintu bank. Melezzo berjanji akan mengeluarkan Uruguay dengan menuruti semua perkataannya. Di pos komando terlihat Domingo kebingungan dengan apa yang sedang dibicarakan Melezzo dan Uruguay. Kembali ke Uruguay yang memberitahu yang lainnya tentang rencana kabur melewati gedung sebelah karena Kolonel Melezzo sudah mengatur semuanya. Mereka langsung bergerak naik menuju gedung tersebut. Sedangkan Loco memberitahu Uruguay seolah ada yang menghapus isi file tersebut. Ketika Spaniard kembali, ia melihat Uruguay sudah bergelut dengan Loco. Saat diberitahu isi file telah terhapus, Spaniard juga ikut emosi. Namun mereka mencoba tetap tenang hingga berhasil berada di sebelah gedung.
Dengan pakaian polisi, Spanier membagi tim menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok membawa Sandra. Saat berjalan keluar, terlihat banyak polisi telah berjaga. Mereka menyamar sebagai polisi di sana, namun Loco langsung mengeluarkan senjata. Ketika semua bersiap, Uruguay dan yang lainnya juga muncul dan memulai pertempuran hingga akhirnya Sandra tertembak di bagian lengan. Uruguay memberitahu para polisi bahwa Sandra telah tertembak. Para polisi langsung menurunkan senjata dan Uruguay bersama yang lainnya kembali naik. Kemudian mereka meninggalkan Sandra di atas gedung, sebab jika membawa Sandra akan membebani Uruguay dan yang lainnya untuk bebas. Uruguay menghubungi Melizzo. Melizzo mengatakan semua sudah berakhir. Namun Uruguay mengancamnya jika tidak membawa bus, mereka akan membunuh para Sandra. Melizzo memberitahu Domingo tentang permintaan Uruguay yang harus dituruti. Sedangkan Loco terus mengoceh dengan menganggap kalau mereka telah dipermainkan. Perella yang kesal langsung menodongkan senjatanya hingga membuat Loco takut. Di sisi lain, Uruguay dan Spanier mulai baikan dengan keadaan yang sekarang mereka harus bekerja sama melewatinya. Kembali ke Loco saat di toilet yang memberikan uang kepada Sandra, wanita yang disukainya. Wanita itu menerima uangnya, namun ia langsung keluar setelah mengucapkan terima kasih. Berpindah ke Perella setelah mengetahui ada teman Uruguay di luar, ia memastikan semua orang yang berada di sini termasuk polisi telah ditipu. Namun Spanier mengatakan sebuah cerita sehingga mereka memiliki ide untuk menemukan jalan keluar dan mengungkap penipuan yang terjadi. Uruguay langsung menghubungi Melizzo dan meminta satu agen pemerintah untuk datang bernegosiasi dengan ancaman akan mempublikasikan isi file hard disk milik Sariano. Berpindah ke Domingo yang menghubungi temannya bernama Fernando hanya untuk memberitahu kasus lama Sariano. Di sisi lain, Julio memberitahu Perren kalau ada nama Sariano disebut di percakapan pos komando. Perren meminta Christina mencari tahu yang sebenarnya agar jika isi kotak Sariano tampil di media mereka mempunyai jawaban. Setelah itu Perren bertemu Uruguay dan Spanier di dalam mobil. Mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Perren hanya mengatakan jika Uruguay bisa mengembalikan isi data Sariano, mereka bisa pergi kapan saja. Namun Uruguay dan Spanier memojokkan Perren dengan sebuah rekaman. Uruguay meminta bus kebebasan segera datang. Jika tidak, rekaman tersebut akan tersebar di media. Kembali ke Domingo setelah melihat rekaman, anak buahnya memberitahu seorang polisi yang memintanya keluar dari penjagaan saat itu. Domingo mulai berpikir ada kejanggalan dari perampokan itu. Berpindah ke Perren, ia terus meminta Christina memikirkan rencana selanjutnya tentang rekaman video apa yang para perampok miliki. Kemudian Christina menemui Sandra yang berada di rumah sakit. Sandra memberitahu pemimpin para perampok seperti menyembunyikan sesuatu di balik perampokan itu. Namun ia tidak mengetahuinya. Kembali ke Perren saat berbicara dengan Uruguay, ia hanya menganggap video itu sebuah gertakan belaka. Namun Uruguay terus meyakinkan Perren untuk menunggu waktu habis agar videonya meliputi media. Lanjut, saat Perren mendapat pesan perintah untuk pergi, ia langsung menanyakan tentang apa semua ini kepada Melizzo. Melizzo memperlihatkan video rekaman harddisk Sariano yang membuat Perren mengatakan semua masalah terkumpul di sana. Sedangkan Domingo diberitahu kalau yang menyuruh anak buahnya keluar dari penjagaan adalah orang Melizzo, dan ia menjabat sebagai penjaga sipil. Domingo langsung mengecek foto Melizzo. Ia melihat memang benar kalau penjaga sipil itu bersama dengan Melizzo. Berpindah ke Christina dan Perren, mereka membicarakan awal karir Sariano untuk mengetahui siapa dalang dibalik semua penipuan itu. Christina memperlihatkan berkas saat pertemuan pertama hingga Sariano mendatangi satu agensi. Perren meminta Christina mengajak agensi itu bekerja sama. Namun Christina meminta Perren mengikuti perintah pulang ke Madrid. Christina mengajaknya untuk terus bersama, namun Perren memiliki pilihan lain sehingga ia akan menyusul Christina nantinya. Berpindah ke Loco saat melihat bus di luar datang, ia langsung meminta para Sandra berkemas untuk pergi. Namun terlebih dulu Spanier dan rekannya mengecek bus tersebut jika ada pelacak yang disembunyikan. Tanpa mereka ketahui, ternyata bus itu sudah dipasangi bom. Di pos komando, Melizzo memberikan surat perintah yang menyetujui para perampok bebas. Ia juga meminta Perren pergi ke Madrid karena ia sudah diperintah.
Namun Peren tidak menerima resikonya karena para perampok membawa rompi peledak. Hal itu akan membuat para sandera yang tewas di tempat. Di dalam bank, Spaniard dan Uruguay berdiskusi apakah mereka akan meninggalkan Valencia setelah ini. Di dalam diskusi itu mereka mendapatkan ide dengan membawa salinan video itu selamanya sebagai pemerasan tanpa akhir. Setelah itu Melizzo menghubungi Uruguay dan mengatakan busnya sudah datang dan mereka telah melumpuhkan setengah kota hanya untuk kebebasan. Akan tetapi Uruguay kembali meminta waktu 10 menit untuk berpikir. Berpindah ke Peren setelah mendapatkan laporan tidak ada video, ia meminta mobilnya berputar balik kembali ke pos komando. Sedangkan Melizzo dengan sengaja mematikan ponselnya agar Peren tidak bisa menghubunginya. Ketika sampai di markas, Peren meminta Melizzo membatalkan peledakan bus itu karena Sariano hanya tidak ingin pengkhianat mendengar percakapannya. Hal itu membuat semua orang bingung karena masih mencari siapa pengkhianat sebenarnya. Melizzo membawa Peren pergi dengan marah. Ia mengatakan rencana tidak akan berubah. Setelah itu para perampok dan sandera keluar. Namun yang memegang senjata bukanlah perampok melainkan para sandera untuk mengecoh para polisi. Mereka kebingungan dengan penipuan jenius yang dilakukan Uruguay dan rekannya. Ternyata Uruguay bersama rekannya kembali memasuki jalan keluar yang melewati terowongan. Karena tekanan air yang sudah tidak terlalu deras, akhirnya mereka berhasil mencapai terowongan. Melizzo memerintahkan semua unit bergerak menangkap para perampok karena mereka sudah terkecoh dengan tipuan kecil. Berpindah ke Peren saat mengecek rompi bom, ternyata itu juga tipuan untuk menakuti para sandera. Lanjut, Peren mengecek kotak berisi minuman yang sudah dibuka oleh Uruguay. Di dalamnya ada bukti Sariano. Di sini semuanya kembali terungkap. Ternyata Uruguay adalah rekan dari Peren. Mereka sudah membuat rencana agar semua penipuan itu terbongkar jelas. Saat itu juga terbongkarlah bukti mengejutkan karena Peren membeberkan video yang melibatkan presiden dalam kasus korupsi besar. Pesan itu juga masuk kepada Domingo dan Melizzo. Ketika Peren keluar, banyak media bertanya tentang keterlibatan presiden. Namun Peren tidak menjawab apapun karena bukti sudah tersedia. Sedangkan beberapa polisi menelusuri terowongan. Namun para perampok sudah berhasil kabur. Terlihat Uruguay dan yang lainnya berpisah setelah berhasil mengungkap semuanya. Mereka mendapat banyak keuntungan karena kejadian tersebut. Sedangkan keterlibatan presiden adalah akhir dari jabatannya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Apa channel? Baru bigi barang masuk dah. Like and share and subscribe.